Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Apa kabar? Semoga Anda dan keluarga baik-baik saja dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan, like juga. Dan tanpa bantuan Anda, channel saya ini tidak akan berkembang ya. Dan saya akan berbicara saat ini tentang Ragnar Oratmangun, pemain berusia 25 tahun yang saat ini bermain untuk klub Fortuna Sittard di Eredivisie atau kasta tertinggi di Liga Belanda. Kenapa saya harus bisa mengangkat Ragnar? Karena memang teman-teman sudah tahu juga dia salah satu yang dibidik oleh PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan bermain untuk tim Merah Putih. Dan harapannya tahun depan dia sudah bisa bermain untuk tim nasional kita. Nah, diupayakan memang dalam waktu dekat dia sudah bisa ikut ya, didorong oleh PSSI untuk masuk di dalam rapat di DPR RI, baik Komisi 3 dan Komisi 10 untuk disetujui ya, diketok palu sehingga dia mungkin di awal tahun depan sudah bisa diambil sumpah. Ya, bahkan syukur-syukur kalau ada tambahan lagi sehingga ada gerbong Ragnar dan siapapun itu, Martin Paes atau Tom Haye, kita tidak tahu ke depan karena ini juga dua pemain sedang disebut-sebut juga sedang rame untuk ikut di naturalisasi sehingga tim kita akan semakin kuat di 2024 seandainya mereka itu bergabung. Kita tahu juga teman-teman bahwa nanti Jai Ises akan ikut di naturalisasi ya di akhir tahun ini dan akan diikuti juga oleh Nathan Cho. Dan walaupun sayang mereka tidak akan gabung ke Turki yang dimana tim nasional di bawah STY saat ini sedang ada di Antalya untuk persiapan ikut di Piala Asia di Qatar nanti pada Januari dan Februari tahun depan. Tapi kalau sudah Jai Ises dan Nathan Cho ini diambil sumpah resmi menjadi warga negara Indonesia dan sambil menunggu alih status perpindahan federasi antara KNVB di Belanda dan PSSI, dan itu mungkin akan rampung pada awal tahun depan, mereka akan diproyeksikan untuk tampil di fase kedua putaran di babak kualifikasi Piala Dunia di grup F, di mana kita akan berhadapan dengan Vietnam dua kali di bulan Maret antara tanggal 21 dan 26 ya, Maret 2024. Kita akan bermain pertama ya, entah dimanapun itu akan ditunjuk oleh PSSI ya, paling tidak juga harapan pertama bermain di GBK. Opsi lain di berbagai stadion juga terbuka sebelum kita ke Maidin Stadion di Hanoi, markasnya Vietnam. Nah, di sana Jai Ises bersama dengan Nathan Cho sudah bisa digunakan tenaga mereka oleh STY. Nah, sekarang kita dengan Ragnar Oratmangun. Ini pemain yang paling ngebet sekali ya untuk menjadi cepat. Dia ingin menjadi warga negara Indonesia dan bisa bermain. Ya, terdorong hasratnya begitu tinggi. Dan saya sudah sempat dalam beberapa waktu yang lalu berbicara dengan Pak Ketua Umum, Pak Erick Thohir, dan Pak Erick Thohir bilang ya tunggu saja. Karena Ragnar sudah datang, sudah bersalaman dengan dia dan dia memang diproyeksikan untuk bisa menjadi pemain nasional kita. Tapi step by step kata Pak Erick, tenang ya. Sabar, tapi dia akan masuk untuk menjadi pemain nasional kita dan sambil menunggu kejutan-kejutan lagi yang akan dibuat oleh sang ketua umum kita ini di tahun 2024 ya. Dia tidak bisa menjabarkan kejutan-kejutan apa, tapi pasti akan ada penambahan pemain-pemain grade A yang akan dipilih, terutama di posisi gelandang dan posisi lini serang yang sekarang menjadi perhatian utama karena kalau di belakang itu kan sudah penuh. Nah, Ragnar Oratmangun ini selalu dimainkan ya oleh pelatih Buis ya di Fortuna Sittard karena dia sudah bermain 11 kali dari 16 penampilan Fortuna Sittard di Liga Eredivisie ya di Belanda. Sekarang Fortuna Sittard itu berada di peringkat ke-10 dari 18 klub di Eredivisie. Ada di papan tengah karena pimpinan klasemen sementara ini kan PSV Eindhoven. Sudah jauh ya. Dia berada di atas. Dan Fortuna Sittard ini tidak akan mungkin terdegradasi kalau melihat penampilan mereka. Memang terakhir mereka kalah. Ya, mereka kalah di pertandingan terakhir melawan Nijmegen itu dengan 4-1. Tapi sebelumnya, dua pertandingan sebelumnya, Vitesse mereka bisa menang juga. Dan dengan Wolwijk juga mereka bisa menang. Ragnar Oratmangun ini selalu bermain. Walaupun dia datang sebagai pemain cadangan dan sebagai super sub. Di babak kedua selalu dimainkan oleh pelatih Buis ini. Sehingga dia menjadi cadangan utama di klubnya.
Nah, belum mencetak gol memang dalam 11 penampilan dia bersama dengan Fortuna Sittard. Jadi Eredivisie ada 2 penampilan dia ketika bermain di Piala KNVB. Jadi ini cukup bagus ya kalau saya bisa melihat ketika dia datang ke Indonesia untuk mengisi di posisi lini depan, karena kita tahu bersama di lini depan juga sudah ada pemain Belanda lainnya ya, yang kita sudah naturalisasi, sudah menjadi pemain Indonesia dan sudah menjadi warga negara Indonesia, Rafael Struijk. Jadi kalau dia bersama dengan Rafael di depan kan ini bagus lah. Memang ada nama-nama lain yang banyak diusulkan sebagai pemain keturunan kita, ya. Tapi ini akan dipilih dengan sebaik mungkin berdasarkan kemauan tentunya. Bagaimana STY melihat ini dan diusulkan, baru PSSI akan merespon ini tentunya dengan ketua umum. Tapi sedang akan dilihat nanti siapa-siapa. Namun yang paling terdepan untuk lini serang kita yang akan dinaturalisasi adalah Ragnar Oratmangun. Ya. Semoga dia pada awal tahun depan itu sudah siap-siap datang ya, dan diambil sumpah. Ya. Tapi saya rasa dia tidak sendiri. Kalau melihat dari gelagat-gelagat ini, dia pasti akan ditemani oleh 1-2 pemain lainnya untuk ikut di naturalisasi, tetapi juga harus bisa mengikuti dengan dari DPR dulu, baru ada Kepres yang keluar, ya Presiden Jokowi tanda tangan, dan kemudian diambil sumpah. PSSI akan ngebut untuk bisa Ragnar harus bisa mendapatkan warga negara Indonesia sehingga dia bisa bermain untuk tim nasional kita juga ketika melawan Vietnam. Ya siapa tahu semua sudah gerak cepat yang dilakukan oleh Pak Erik ini patut untuk kita apresiasi ya, bahwa dia ingin tim nasional kita harus bisa berbuat banyak di 2024. Nah, sekarang kita sedang fokus konsentrasi untuk Piala Asia dulu. Ya, Piala Asia, setelah Piala Asia di Qatar untuk tim senior ini baru ke U23 pada bulan April sampai Mei. Kemudian melanjutkan juga sejak Maret dan sampai Juni itu di pertandingan kualifikasi. Ya, Piala Asia untuk Piala Dunia untuk zona Asia. Kelanjutan setelah kita bermain melawan Irak dan Filipina, kita sekarang akan bermain 2 kali dengan Vietnam sebelum menjamu Irak dan terakhir menjamu Filipina pada bulan Juni. Nah, di sana juga kita berharap bahwa Ragnar sudah bisa bermain untuk tim Garuda kita, tim Merah Putih kita. Jadi kita akan songsong ya pemain yang satu ini, dan ini satu kabar gembira bahwa dia akan dipercepat. Saya bilang tadi kan, PSSI akan terus bisa mendorong agar di bulan Januari paling tidak dia sudah bisa mendapatkan haknya sebagai pemain Indonesia, karena dia ingin ya, kata Ragnar ya, kalau bisa meminjam apa yang dia katakan di sini, dia ingin bisa melihat bahwa dia bisa membawa Indonesia tampil bisa berprestasi, karena dia lihat Indonesia sedang berkembang dengan bagus sehingga dia punya hasrat yang kuat, apalagi banyak teman-teman dia yang sudah lebih dulu ya dinaturalisasi menjadi pemain tim nasional, sehingga dia ingin berbuat sebagai seorang pemain yang punya darah, punya keturunan Indonesia, ya dia punya hak tentunya, dan dia berharap sekali kepada PSSI untuk cepat-cepat ya mendorong dia agar dia bisa lolos di DPR, dapat Kepres dan ambil sumpah untuk kemudian peralihan status dia ya antara federasi ini KNVB ke PSSI. Oke, dengan saya Bung Ropan, sampai di sini kita bicara soal Ragnar Oratmangun. Ciao.